Betul. Istrinya digituin, kayak ngerasa serendah apa sih saya sampai kamu gituin. Sampai detik ini saya sering ngerasa nggak berharga jadinya. Yang gila ya. Jadi yang sangat saya sayangkan, yang mungkin yang sangat menyakiti hati Bu Harum itu adalah captionnya. Oh, Iya. caption di video itu? Iya. Apa Yang captionnya? Ya kayak jadikan istri saya selingkuhan online. Terus juga Maksudnya jadikan istri saya selingkuhan online. Jadi dia itu ngupload video waktu dengan itu caption? dengan caption seperti itu. Jadikan istri saya selingkuhan online. Gitu captionnya? Iya. Dan ada juga caption, silakan menikmati tubuh istri saya. Jadi kayak Gila. ini serendah itu kah istri kamu? Itu Oke, selamat datang Mbak Harum Chen dan Mas Tein Siahaan, penasihat hukumnya. Oke. Di media sosial di TikTok kayaknya aku lihat Mbak Harum ini sempat mengharumkan nama Bali gitu ya. Di Instagram itu ya. Itu sempat jadi mewakili Bali. Mewakili untuk cabang bela diri Hapkido di Papua 2021. PON Papua 2021, eksebisi PON. Tahun itu aja? Iya, 2021. Beberapa kali? Satu kali. Abis itu kan PON Aceh kemarin. PON Aceh sudah. Karena saya sekarang full di taekwondo. Kalau udah taekwondo itu nggak boleh bela diri lain. Sehingga saya melepaskan keatletan saya. Gitu. Siap. PON Aceh jadi nggak turun karena saya fokusnya ke taekwondo. Karena kalau udah taekwondo nggak boleh ikut bela diri lain. Nanti kena skorsing. Oke. Di Bali sejak kapan, Mbak? Dari Januari 2008. Dari 2008? Betul. Oh, udah lama berarti ya? Iya. Dari sebelum menikah? Iya, betul. Tinggalnya sekarang masih di Bali? Masih. Bisa dianggap sudah warga Bali lah. KTP sudah Bali. KTP sudah Bali? Sudah tentunya. Oke. Terima kasih Mbak sudah mau datang untuk bercerita kasus yang sedang Mbak alami. Saya lihat di TikTok, di Instagram, di media sosial lah. Viral Mbak Harum Chen ini karena video syur atau video syur bahasanya sekarang ya. Video syurnya Mbak disebar oleh suaminya sendiri. Mantan suami sekarang. Mantan suami. Iya. Nah itu mungkin bisa langsung aja Mbak, bisa cerita itu gimana ceritanya itu kok bisa seperti itu gitu, mungkin bisa cerita langsung. Iya, saya sih nggak tahu ya gimana awalnya, tapi yang jelas itu ketahuannya itu di akhir 2019. Oh, ketahuannya di akhir 2019. Dan di uploadannya itu dia upload video itu terlihat di forumnya sejak 2012. Dia upload sampai terakhir ketahuan itu. Berapa video? Banyak sih. Banyak? Iya. Saya nggak tahu berapa banyaknya totalnya. Itu belasan, puluhan? Saya nggak tahu berapa total jumlah pastinya. Cuman waktu ketahuan tuh saya scroll tuh lumayan banyak. Saya nggak ngitung berapa jumlah pastinya. Gitu. Gila. Dari 2012 dia upload. Nikahnya dari 2011. Wih, setahun nikah udah. Iya, itu bahkan ada video yang lagi hamil besar anak pertama. Ternyata dia upload juga di forum web. Banyak berarti ya. Selain video, foto juga ada gitu ya, berarti betul. Ya. Nah, pertanyaannya netizen kan pasti bertanya, kenapa setelah cerai mbaknya baru komplain? Dulu kok mau direkam gitu? Mungkin bisa dicerita, Mak. Kalau dulu kok mau direkam ya awalnya pasti nggak mau ya karena malu. Cuman yang namanya istri tiap kali suami pergi keluar kota, dia selalu alasannya ini kalau aku keluar kota ada video kamu kan bisa jadi tombol kangen. Orang Jawa bilang tombol kangen, obat rindu gitu loh. Daripada aku lihat video orang lain dari video-video porno, ya better aku lihat istri aku sendiri. Awalnya nggak nyaman, tapi karena terus-terusan desakan dari suami, lama-lama ya udahlah bikin, daripada dia lihat foto atau video orang lain, ya better saya sebagai istrinya gitu. Tapi kan dengan anggapan
Itu untuk koleksi pribadi dia kalau lagi pergi keluar kota. Soal dia keluar kota ya bisa 2 minggu, 3 minggu, pulang bentar, pergi lagi berminggu-minggu kayak gitu. Dan Mbak percaya alasan Mbak suaminya begitu dulu? Percaya. Positive thinking lah ya. Positive sama thinking suami orang gitu. dia anak Tuhan ya kepada gitu ya, pelayan Tuhan. Nah itu aku tertarik juga kan karena ada keluarganya pelayan Tuhan atau Betul, papanya salah satu pendeta di gereja area Teguh Umar. di Bali. Betul, Denpasar. Mamanya dosen sekaligus rektor sekolah teologi, sekolah Alkitab. Jadi ya benar-benar percaya karena mikir ya udahlah anak Tuhan. Suami istri kan saling percaya. Nggak, aku masih nggak kebayang. Berarti alasan dia cuman gitu aja dulu. Iya. Untuk biar dia tidak terbayangin dan Moral. lucunya Mbak percaya itu aku herannya. Iya. Memang percaya seperti itu. Percaya, belinya percaya sama istri nggak? Iya. Saya sebagai seorang istri juga pasti percaya sama suami. Meskipun awalnya nggak enak, tapi namanya istri kan tunduk sama suami itu juga penting. Di pihak dia aja yang rekam, di HP-nya Mbak nggak? Enggak. Dia aja. Oke, ini terus kenapa dari 2012 baru 2019 Mbaknya ngah itu? 2000 nggak tahu karena nggak ada indikasi apa sama sekali. Jadi itu pun ketahuannya nggak sengaja. Kan saya sempat sakit berapa sekitar 2 atau 3 bulan, 2 bulan setengah mungkin ya. Itu sakit-sakitan tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Jadi terus-terusan berobat jalan sampai suatu hari dokternya bilang CT scan kepala. Ketika disaranin CT scan kepala, pas lagi ngantri di rumah sakit Bali Med, itu dipanggil kan sama susternya, nama saya dipanggil, dia bilang gini, ya udah aku aja, kamu duduk gitu, kamu duduk aja, aku aja yang ngurusin data-datanya, pendaftarannya. Dititiplah HP dia ke saya dalam kondisi terbuka. Nah, ketika dititip, saya ngelihat, oh kebuka nih, inisiatif pengen nutup file-filenya kan. Nah pas lagi mau nutup gitu, saya kaget, loh apa ini kok video sesuatu di sebuah web dan backgroundnya itu kamar utama kita, kamar utama kami. Kaget. Di situ saya scroll, terus ada video saya lagi hamil besar, terus ada caption yang melecehkan istrinya sendiri. Itu ketahuannya. Tapi waktu itu kenapa nggak langsung saya adukan ke polisi? Karena semua keluarga itu menutupi, nggak ada yang ada di pihak saya. Mereka berpikir pertahankan rumah tangga, kasihan anak-anak, seperti itu. Tapi ya nggak ada itikat baik sama sekali, kayak minta maaf dengan benar-benar tulus atau setidaknya pasti ada rasa trauma di saya, tapi dia kayak Mbaknya tanya nggak ke suaminya? Iya. Kenapa kamu sebarin ini gitu? Pasti dong tanya. Saya tanya. Apa dia jawab? Gak ada. Nggak ada? Gak ada. Malah ketika kami berantem hebat, dia kasar. Kasarnya gimana? Mukul atau apa? Ya ada jambak, ada pukul kepala saya, ada bahu digoyang-goyang dengan kenceng kayak gitu. Karena dia selalu berpikiran, kan kalau di Kristen tuh ada salah satu ayat yang bilang intinya kamu nggak boleh marah sampai matahari terbenam. Jadi dia selalu menuntut ini masalah harus selesai, kamu harus diem sebelum hari ganti, matahari terbenam. Hanya itu aja, nggak ada penjelasan alasan dia atau kenapa gitu, nggak ada. Dia dugaan Mbak dia nyebar itu untuk apa? Untuk nyari duit? Dia orang kaya, orang berada. Cukup. Ya, cukup. Oh, kalau memang alasan itu nggak masuk akal dong kalau dia nyari saya duit. Saya berpikirnya dulunya berpikir itu fetis dia. Mikirnya gitu. Dulu Mbak berpikir oh ya udah fetis suamiku kayak gini, mungkin dia lihat gini gitu. Fetis dia kayak mungkin kelainan dia dengan menyebar seperti itu. Mungkin ya. Oh, fetisnya menyebar bukan ngerekamnya gitu. Bukan. Jadi ketika selesai ketahuan nyebar kayak gitu, karena dia tidak menjawab alasannya apa, saya berpikiran
mungkin kelainannya dia di sana. Seperti itu. Tapi ketika kasus ini mulai mencuat, emang sengaja saya up karena saya berusaha nyari keadilan buat saya ya. Ada orang follower yang DM saya dan dia bilang beberapa anggota forum yang dulu satu forum sama dia bilang kalau yang itu dia upload di forum secara gratis itu di blur. Tapi yang mau beli sama dia itu tanpa sensor. Jadi ada indikasi. Oh, ada 2 platform nih. Atau satu platform yang gratis ada, yang bayar ada gitu. Saya kurang tahu. Cuman mungkin proses belinya itu langsung direct message atau chat sama mantan saya, mungkin saya kurang tahu. Jadi itu kayak ada DM masuk ngasih tahu suami kamu tuh dulu begini-begini nih. Di videonya diupload itu yang di blur itu yang diupload di forum, semua orang bisa download bebas. Tapi yang mau beli sama dia baru tanpa sensor, dibilangnya seperti itu, nyampein ke saya. Jadi sejak ada versi yang tanpa sensor, ada yang versi sensor gitu. Iya, kata orang tersebut. Mbaknya lihat sendiri videonya yang di up itu? Yang di up pakai sensor saya lihat langsung, tapi memang tidak bisa dikenali. Oh, kenal itu. Oh, bisa tidak dikenali? Ada foto yaitu wajah saya terlihat jelas meskipun di sensor tipis. Terus juga itu kan backgroundnya kamar utama saya kan bisa ngenalin siluet badan dia, wajah saya. Bahkan foto-foto itu ada latar halaman belakang rumah, anak-anak saya. Meskipun di blur kan saya kenal. Fotonya telanjang, bulat. Ada yang ada yang sengaja dipoto berdiri gini sama dia. Ada yang dia yang foto. Ada saya lagi tiduran, lagi apa di foto. Ada juga yang dari saya foto. Kalau umpamanya dia lagi di luar kota gitu. Oh, pep. Kan biasa itu. Mama atau sayang pep dong gitu. Betul. Pepnya telanjang. Kalau saya pribadi enggak. Oh, dia. Kalau dia yang foto langsung ke saya, dengan berbagai posisi. Kadang saya lagi tiduran, lagi apa, tanpa. Kembali seperti alasan tadi, dia ingin ketika dia di luar itu ingin membayangkan istrinya gitulah. Iya, alasan dia dulu minta begitu seperti itu. Oke, terus berapa dia setahu Mbak dapat duit dari ngupload? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ini kayak situs OnlyFans itu nggak sih? Kayak kan yang terkenal gitu-gitu kan? Web. Sejenis ya mungkin ya. Sejenis nggak itu ya Pak? Ya, sejenis sih. Oke. Sejenis tapi berbeda jauh. Berbeda bukan OnlyFans itu ya. Yang saya ketahui sejauh ini siklus yang sudah cukup lama. Ada dari tahun 2010-an lah ya, pokoknya 2015 2012 sorry dari 2000 sebelum 2010 bahkan udah ada. Oh gitu. Ya, ini situs memang berganti-ganti nama terus. Dan bahkan dulu sempat rame di berita itu situs diincar oleh Bareskrim tapi belum tembus-tembus sampai saat ini. Gitu. Oh, setahunya Mas berapa itu dapat duit kalau ngupload gitu? Kalau itu di situ penjualannya mungkin secara pribadi ya, di situ memang bukan tempat jual beli sih. Jadi mereka tempat buat upload doang. Iya, upload ya. Itu bisa di-download atau ditonton secara gratis. Kalau yang beli-beli itu maksudnya itu personal, ada orang yang ingin beli gitu maksudnya? Mungkin seperti itu, karena itu kan DM orang. Anjay. Baru-baru ini DM dia ngasih tahu. Setelah dia kasusnya Mbak viral, mencuat. Kan dia tahu, temennya dia kan pasti tahu kan? Iya, ada yang DM. Oh, dia DM, mana orang punya istrimu, aku bayar gitu? Enggak, jadi DM dia bilang gini, Mbak itu suaminya yang sering pergi ke Kupang ya. Terus pernah pesen di spa ini gitu. Satu, kode dia Kupang. Emang mantan suami saya sering pergi ke Kupang karena kan bisnisnya sampai sana. Habis itu 2, dia nyebutin nama tempat spa plus yang memang pernah jadi bahan pertengkaran kami. Di Bali? Iya. Jadi dari situ saya merasa orang ini bener dong ngomongnya.
Karena saya tidak pernah menyebutkan nama suami saya, tidak pernah menyebutkan pekerjaan suami saya apa, sampai kemana, dan nggak pernah nyebutin nama spa ini. Tapi dia menyatakan itu. Habis dari situ dia yang ngasih tahu dulu ID mantan Mbak itu ini, forumnya ini, ada video-video ini dan saya pernah download gitu. Habis itu dia membantu saya untuk nyari-nyari info orang kayak dulu ada yang pernah download fotonya ini nggak, dulu ada yang pernah beli nggak. Nah dari orang inilah yang membantu saya. Dia kasih tahu juga, Mbak ada info nih dari anggota-anggota forum yang dulu suka nongkrong di forumnya Mas mantannya Mbak. Mereka bilang suami Mbak ini juga jual foto video tanpa sensor. Jadi kalau yang gratisan disensor, kalau yang mau beli sama mantannya Mbak tanpa sensor. Jadi si Mas R yang ngebantu saya inilah yang ngasih tahu hal itu setelah kasus saya mencuat. Yang ini masih atas dasar informasi salah satu member forum tersebut gitu, yang mend-DM langsung pada Bu Harum. Oke. Berarti anak yang Mbak ingin hak asuh gitu maksudnya, anak berarti sekarang dua dia yang ngajak keduanya. Betul, hak asuhnya jatuh ke dia. Yang pertama ya jelas hak asuh anak, yang kedua saya mau dia dapat hukuman sesuai tindakan dia atas penyebaran itu. Betul, karena meskipun itu terjadi lama sekalipun sampai sekarang video itu masih ada. Oh sampai sekarang pun dia bisa hapus nggak kalau dia bisa hapus, tapi yang download kan sudah banyak, sudah kesebar, bahkan di Telegram juga ada. Telegram pun ada? Mengatasnamakan Miss Taekwondo dan pakai nama saya jelas, nama Instagram saya gitu. Jejak digital kan nggak bakal hilang Mas. Sekali dia udah ke-upload di media internet itu pasti akan selalu ada. Apalagi terlebih Mbaknya sudah teriak viral di TikTok dan ini pasti orang yang paham malah IT malah mencari dan download dulu gitu. Iya. Gitu ya. Tapi yang tersebar itu sekarang yang masih bisa dilacak itu yang bisa dikenali nggak? Bisa. Oh bisa. Bisa. Terlihat itu kamar utama kami. Berapa menit videonya? Yang paling panjang, Waduh, nggak inget ya, tapi saya aku baca di berita 2 menitan gitu ya, atau 4. Saya nggak inget, cuman ada sih di HP, tapi saya nggak pernah ngingetin menitnya, karena mau lihat aja kayak ngilu ya. Sorry, itu pas berhubungan badan itu videonya, gila. Wajahnya dia kelihatan nggak? Ya di blur. Oh wajahnya dia ya, di blur. Kayak mau kesini besok mau ketemu Beli Ajus tuh, saya kan diminta ngeprint semuanya. Ngeprint aja itu saya kayak merem, mau balik kertasnya tuh udah ngilu. Jadi kayak makanya kalau ditanya berapa banyak, gue nggak inget. Berapa menit nggak inget, udah ngilu mau lihat. Ya. Terus sempat komunikasi nggak misalnya Mbaknya sama dia itu, yang video yang viral sama suaminya Mbak itu kapan itu, yang teriak-teriak itu? Yang teriak-teriak itu 2024. Oh baru tahun kemarin. Iya, itu karena jadi sebenarnya saya itu diminta, saya juga mengajukan, yuk kita cerai baik-baik aja. Saya bersedia, dia minta nutup case ini. Oh dia minta nutup case ini. Iya, okay. Saya bersedia dengan syarat anak kita harus dalam kondisi baik-baik aja. Terus ngempu itu apa? Bahasa Bali ngempu. Merawatnya bagi hari. Kamu 4 hari, saya 3 hari. Dengan alasan perceraian tuh pasti kan bikin mental anak-anak down. Anaknya usia berapa sekarang keduanya? Waktu itu 9 sama 11, sekarang 10 sama 12. Oke. Jadi dengan alasan saya takut mental anak semakin down, saya setuju untuk close kasus saya dengan catatan itu, anak diasuh bareng dan kita harus berusaha baik-baik aja di depan anak kita. Dan itu kami bikin surat perjanjian, ditandatangani di depan 2 pendeta.
Dan dia mengiyakan, tapi ternyata ketika selesai tanda tangan surat itu, besoknya saya mampir ke rumah dia untuk nemuin anak-anak saya. Anak-anak saya tiba-tiba banting pintu, teriak-teriak, Momi mau misahin kami berdua. Padahal saya tidak ada mengatakan itu. Saya nggak mungkin misahin adik kakak. Dan dia bilang, Momi cepetan segera ajukan surat cerai. Anak usia segitu nggak ada yang tahu surat cerai apa. Maksudnya Momi itu gimana maksudnya? Anak saya yang pertama teriak ke mominya, Momi segera ajukan surat cerai. Mbaknya itu dipanggil namanya Momi. Momi. Okay. Jadi anak saya yang pertama tiba-tiba teriak ke saya, Momi segera ajukan surat cerai. Anak usia 11 tahun tahu dari mana surat cerai? Cerai aja mungkin dia tahu, dengar-dengar, tapi mengatakan surat cerai itu nggak mungkin. Terus ada kalimat, Momi mau misahin kami berdua. Jadi anak mungkin anggapannya mereka berdua mau dipisahin. Padahal saya nggak pernah ngelakuin itu. Jadi karena anak-anak saya tiba-tiba seperti itu, otomatis saya sebagai ibu sedih dong dan juga marah. Akhirnya saya bilang ke dia, dan terjadilah video itu. Saya bilang ke dia, saya nggak mau cerai kalau anak-anak saya kondisinya begini. Saya mau anak-anak saya baik dulu sama saya, mentalnya kalem dulu, baru kita urus surat cerai. Saya nggak mau kondisi anak saya seperti ini dan kita cerai. Takutnya saya semakin di brainwash dong anak saya. Cerai, pisah, apalagi kondisi dia ekonominya lebih mapan. Ntar saya mulai dipisahin sama anak-anak, kondisi anak-anak tiba-tiba ngebenci saya 180 derajat berbeda. Sehingga saya berpikir waktu itu saya nggak mau cerai. Saya akan cerai kalau kondisi anak-anak baik-baik aja. Berarti Mbak menganggap anaknya di pihak dia itu tidak baik-baik saja gitu? Iya kan, tiba-tiba banting pintu, terus bilang mau misahin mereka, terus gak mau ketemu saya. Bahkan sempat bilang anak saya bahwa mominya ODGJ. Kayak gitu. Jadi otomatis hati ibu mana sih yang mau pisah dalam kondisi mental anaknya lagi dong. Pengen nengok pun gak dikasih sama dia ya? Waktu itu dikasih, tapi karena kondisi kita berantem sampai kayak gitu, diusir. Oh, diusir? Diusir dari rumah. Siapa yang usir? Dia dan mamanya. Waktu itu juga mamanya pokoknya kekeh harus segera cerai, nggak boleh nunggu anak-anak baik-baik aja, dan harus saya yang menceraikan. Karena kalau di Kristen kan sebenarnya kita nggak boleh cerai. Jadi mamanya nggak mau kalau anaknya yang menggugat istrinya duluan. Jaga image. Betul, jaga image. Dia mau saya yang menggugat cerai duluan. Gitu. Dan saya kekeh nggak mau. Karena saya kekeh nggak mau, akhirnya pihak sana yang menggugat saya lebih dulu. Oh, mereka yang menggugat cerai akhirnya gitu. Iya. Oke. Dengan alasan postingan sosial media saya. Oh, sekarang sudah sah cerai berarti? Sudah. Sejak Januari 2005, 2025, tahun ini. Iya, betul, Nji. Oh, kalau secara hukum, kalau sah cerai begitu, secara hukum hak anak gimana, Mas? Secara hukum, Mas? Iya, kebetulan kan mereka beragama Kristen ya. Jadi kita bukan tunduk kepada hukum Islam seperti pengadilan agama ya. Mereka tunduk kepada hukum perdata dan undang-undang perkawinan. Memang tidak ada secara gamblang dikatakan dalam undang-undang perkawinan batasan umur berapa. Tapi memang selama ini putusan itu selalu menguntungkan seorang ibu. Jadi anak-anak yang biasanya di bawah 12 tahun itu ikut ibu, kecuali dikatakan lain apa, di bawah pengampuan, misalnya ibunya dianggap tidak mampu secara mental, ya kan, ya kalau bahasa sekarang ODGJ, atau ibunya pernah pernah melakukan perbuatan yang tercela, dalam artian mungkin pernah membawa laki-laki lain ke dalam rumah, berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah depan anak-anak. Itu jadi ada beberapa hal yang memang bisa menggugurkan hal tersebut. Nah, cuman yang saya lucunya, kalau berdasarkan putusan pengadilan negeri Denpasar, pertimbangan hakim, majelis hakim saat itu adalah karena anak-anak sudah bersama penggugat selama proses perceraian, maka hak asuh anak dijatuhkan kepada penggugat. Ini saya benar-benar mau nanya, saya
sepengalaman saya jadi advokat, saya belum pernah dengar alasan pertimbangan seperti ini. Gitu. Jadi ini konyol. Oh, harusnya tidak bisa itu jadikan alasan pertimbangan. Nggak bisa lah, nggak ada dasar hukumnya apa. Masa hanya karena dia pernah tinggal sama ayahnya terus harus ikut ayahnya asuhnya? Nggak begitu. Itu namanya bikin dasar hukum sendiri, nggak ada dasar hukumnya jadinya. Terus kenapa tidak ada perlawanan atau saat itu kami memang jadi waktu pengadilan negeri itu kan memang bukan saya yang nanganin, jadi ada tim kuasa hukum lain. Saya ketemunya tuh di tengah jalan setelah mulai viral tuh, mulai rame postingan. Saya coba DM beliau menawarkan bantuan hukum ya berdasarkan pengalaman dan kemampuan saya saat itu, tapi ternyata beliau sudah punya kuasa hukum. Ya saya hanya atas izin kuasa hukumnya, saya hanya beberapa kali memberikan masukan-masukan pada tim kuasa hukumnya atas izin tim kuasa hukum dan izin beliau saat itu, karena kebetulan saya juga lagi nanganin kasus di PN Denpasar di hari yang sama sidangnya, jadi suatu kebetulan yang sangat banget ya itu ya. Akhirnya ya ide-ide saya dan tim saya dimasukin, dijalanin, tapi agak sedikit kelambat ya menurut kami. Harusnya dari awal itu diangkat, tapi ya majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami perjuangkan, tapi malah mempertimbangkan pertimbangan yang sangat tidak ada dasar hukumnya. Oke. Terus mbaknya tujuannya memviralkan ini untuk apa? Satu, untuk nyari alat bukti juga ya, karena kan bukti yang saya punya itu dirusak sama dia. HP saya diambil sama dia, iCloud saya, bentar ya Mas, tiap ngomongin link, tiap ngomongin itu hati saya nyut soalnya. Iya Mbak. Soalnya bukti-bukti yang di HP saya dia hapus sama dia. Video foto itu? Iya. Sempat Mbak download atau gimana? Enggak, ini HP dia. Saya rekam langsung di atasnya. Oh. Jadi saya scroll, kondisi layar ketemu layar. Oke. Saya jadi alat bukti dan iCloud saya ini kan gaptek. iCloud saya dihapus sama dia. Saya berusaha balikin, saya sampai minta bantuan ke teman saya yang cybercrime, kerja di cybercrime. Terus saya malu sebenarnya. Aduh. Terus HP saya, iPhone saya diambil sama dia. Jadi saya kehilangan bukti itu. Makanya tujuan saya memviralkan ini, satu, awalnya rasa marah saya. Oh, karena saking jengkelnya gitu ya. Bener rasa marah saya. Terus dua, saya pengen ngasih dia sanksi sosial. Karena dia selalu menyalahkan saya atas apa yang dia perbuat, termasuk orang tuanya. Menyalahkan, Mak? Iya. Apa yang tujuannya menyalahkan? Gimana? Pokoknya selalu didoktrin dari dulu, apa yang terjadi dalam keluarga, istri itu harus introspeksi diri. Bahkan pernah kayak kejadian waktu kami bertengkar hebat gitu, sampai dia dorong saya, sampai akhirnya nggak sengaja kaca pecah ngenain tangan saya. Itu banyak darah, bahkan sampai dijahit. Itu luka. Orang tuanya datang, itu bukan nolongin saya, tapi ceramah sampai 2 jam. Sampai saya setengah pingsan, nahan karena banyak darah. Bukannya dibawa ke rumah sakit? Enggak. Mereka ceramah, bahkan sampai ngata-ngatain saya gini, kamu tuh istri gila hormat ya. Padahal saya itu nggak pengen dihormatin suami saya, cuma bilang gini, kesalahan suami saya itu terlalu besar. Saya pengen maafin dia, tapi saya nggak bisa saat ini. Tolong kasih waktu saya buat maafin dia. Saya bakal berdoa kok sama Tuhan untuk bisa maafin dia. Saya hanya butuh waktu. Saya hanya bilang seperti itu. Tapi mama papanya bilang, saya istri gila hormat karena meminta suami saya minta maaf ke saya. Dan itu kondisi udah berdarah, saya udah setengah tidur gitu di lantai di pojokan. Dan mereka bukan yang khawatir atau gimana, enggak. Mereka malah ceramah sibuk hampir 2 jam tep, karena saya sambil ngeliatin jam sambil lemes, ini kapan dibawa ke rumah sakit, sambil mikir gitu. Gila. Dan mereka nggak ada rasa kasihan ke saya. Itu jadi rasa marah saya. Terus saya pengen ngasih dia hukuman sosial juga, sanksi sosial. Kenapa harus saya aja yang salah? Gitu loh. Kenapa harus saya yang malu? Dan yang ketiga, karena bukti-buktinya itu dihapus sama dia, saya berusaha, siapa tahu dengan apa yang saya upload ini
saya menemukan bukti baru dan berharap ada yang mengirimkan. Betul, gitu karena gimana ya, sebelum sebesar ini kasusnya saya up kayak gini, ada aja DM, Mbak dulu suaminya namanya ini ya, dulu pernah ngajak saya kenalan loh begini. Oh, cewek. Terus Mbak suaminya ini ya, pacarnya ini ya, dia kepala sekolah di Jakarta gini. Jadi dengan anggapan seperti itu, saya berharap suatu hari akan ada orang yang nolongin saya untuk kasih bukti, dan ternyata beneran ada. Oh, ada beneran? Iya, itu Mas R dan beberapa orang lainnya. Oh, oke. Kalian pernah berantem soal orang ketiga dulu mungkin? Pernah. Oke. Di pihak dianya yang ketahuan nyari pihak ketiga, pacar atau apa? Entah pacar entah gimana ya, tapi kayak pernah janjian di kos, habis itu sampai ceweknya bilang aku kangen sama bulu dadamu, aku kangen sama kayak gitu. Tapi ketika berantem juga sering nggak gitu? Beberapa kali. Oh. Yang pertama kali ketahuan itu anak saya umur 1 bulan malah. Anak pertama umur 1 bulan. 1 bulan. Belum genap 1 bulan. Dan itu udah ketahuan. Dan itu pernah berantem. Jadi waktu itu saya gendong anak bayi saya. Karena saya konfrontasi ke dia marah, dia mukul kepala saya. Karena saya mantan atlet, saya tuh ada refleks mau nendang. Mau nendang itu pun kaget saya. Jadi saya tahan tendangan saya. Kan kalau atlet bisa kan kita refleks tapi juga bisa nahan kan. Itu pertama kali berantem. Berarti memang ada masalah orang ketiga dari dulu gitu berarti maksudnya ya. Itu ada, tapi yang bikin meledak itu masalah video porno. Ngerasa jijik nggak sih Mas? Betul. Istrinya betul. Digituin nggak ngerasa serendah apa sih saya sampai kamu gituin? Sampai detik ini saya sering ngerasa nggak berharga jadinya. Tapi itu masih bisa dicari ya? Masih ada ya? Masih ada. Dan ya buktinya kami tim kuasa hukum bisa mempunyai alat bukti tersebut karena dia cukup mengirimkan link doang. Hanya sebuah link kami bisa download gitu. Jadi berarti link itu masih aktif kan. Masih bisa di-download. Memang mungkin bukan dari forum itu lagi. Jadi mungkin pakai third party, pihak ketiga gitu. Kalau yang terkenal yang nyari yang begitu-begitu kan di Twitter atau di X sekarang. Di sana ada nggak? Waktu itu ada yang bilang itu ada. Waktu itu ada yang bilang ngasih tahu saya ada, tapi begitu kasusnya makin besar katanya ada yang take down. Karena takut katanya. Tapi yang di Telegram ada dan saya bisa masuk. Gila ya. Jadi yang sangat saya sayangkan yang mungkin yang sangat menyakiti hati Bu Harum itu adalah captionnya. Oh. Iya. Caption di video itu? Iya. Apa captionnya? Ya kayak jadi kan istri saya selingkuhan online. Terus juga maksudnya jadikan istri saya selingkuhan online. Jadi dia itu ngupload video waktu dengan itu caption? Dengan caption seperti itu. Jadikan istri saya selingkuhan online. Gitu captionnya? Iya. Dan ada juga caption silakan menikmati tubuh istri saya. Jadi kayak gila. Ini serendah itu kan istri kamu itu dia upload waktu itu. Iya. Belum cerai. Belum. Wih. Berarti sebelum 2025 itu berarti ya. Iya. Di rentang 2012 sampai 2019 itu berarti. Iya, betul. Gila emang ini emang karakter suaminya gimana deh? Baik, anak Tuhan banget, pelayanan tiap hari. Dia orang agama lah, spiritual lah gitu ya. Banget. Dia tuh punya mutu kayak gini. Seumur hidup aku, selama aku bisa melayani Tuhan, karena dia pemain musik. Selama jariku dan diriku bisa melayani Tuhan, aku akan melayani Tuhan sampai hari-harinya. Dan sampai sekarang baru-baru ini dia masih jadi. Kalau dia akhirnya bukan diskors ya, dinonaktifkan sementara sampai kasusnya selesai. Kalau dia oleh pihak gereja, pengurus gereja. Oh, dia pengurus gereja atau pemuka agama di gereja? Mama gitu? Papanya. Oh, mama papanya. Iya. Oke. Papanya kan pendeta di situ. Dulu sih majelis ya, sekarang nggak tahu. Terus papanya juga pernah jabat jadi kayak bendahara apa gitu perkumpulan gereja-gereja se-Jawa Timur kayak gitu-gitu.
keluarganya dia tahu nggak detail masalahnya Mbak dan kasusnya ini, mama papanya yang jadi pemuka agama gitu, yang jadi rektor gitu. Tahu keduanya. Karena ketika kasus ini baru pertama kali ketahuan, saya langsung kirim semua buktinya ke mamanya dia. Buktinya pun dikirim ke mamanya. Semuanya saya kirim. Mamanya lihat. Mamanya lihat. Semuanya saya kirim. Rumah kami deket. Iya. Nggak sampai 1 kilo rumah kami. Saya kirim langsung. 2 hari kemudian saya ke sana juga. Terus tanggapan mamanya gimana? Nggak ada. Nggak ada. Satu tanggapan yang saya inget sampai sekarang adalah ketika saya buka gerbang, mamanya nepuk bahu saya. Just it. Gitu aja? Iya. Dengan ekspresi gimana? Nggak sabar ada. Gitu atau gimana? Saya buka gerbang ya, saya nggak lihat ekspresinya dia. Cuman ya kayak ngerasa nggak didukung jadinya, ngerasa kayak ya udah. Dia saudara berapa? 4. Anak satu-satu. 4. Dia anak pertama. Anak pertama. Oke. Punya anak cewek malah padahal. Dia tahu mamanya, papanya, dia tahu perlakuan anaknya yang ada suka main cewek gitu. Tahu dong. Tahu. Orang yang pertengkaran pertama itu terjadi di rumah mamanya. Orang pernah juga pas lagi acara pasca, saya lupa tahun berapa, tiba-tiba anaknya nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah, waktu itu harusnya pulang dari Kupang, kok nggak ada kabar, HP nggak bisa dihubungin. Waktu itu kami lagi liburan bareng keluarga sama mama papanya juga. HP dia 2 hari nggak bisa dihubungin. Saya nangis-nangis, saya cari berita ada pesawat jatuh nggak sih? Saya mikirnya gitu. Mbak kiranya ada pesawat jatuh. Nggak taunya nemuin yang lain di Kalimantan. Di Kalimantan? Iya, nemuin yang lain di Kalimantan. Nggak ada kabar 2 hari, nggak pulang dari kerja. Maksudnya dia menemui selingkuhan gitulah bahasa kasarnya. Nggak tahu ya, pokoknya yang lain. Ada cewek menemui cewek di Kalimantan gitu. Iya. Taunya dari mana? Ya dia ngaku setelah pulang. Kan saya nanya, dia kan sama anak buahnya di Kalimantan, pergi ke Kupang. Habis itu ini jadwalnya harusnya dia datang hari ini dan kita harusnya pergi liburan bareng. Satu keluarga besar. Sambil ngerayain Pasca. Kok dia nggak datang-datang? Saya telepon ke anak buahnya. Saya telepon satu-satu. Mbak, saya nganter bos D kok ke bandara. Harusnya nyampe Bali gitu. Saya telepon si mantan ini, nggak nyambung sampai 2 hari nggak ada kabar, nggak bisa nyambung HP saya ke dia. Otomatis sebagai istri kan mikirnya pesawat jatuh. Kok nggak ada info. Ternyata pas pulang kami berantem. Saya tanya ke Kalimantan, nemuin siapa? Nemuin ini kok gitu. Si R, nemuin si R. Ya karena track record dia seperti itu, otomatis saya sebagai seorang istri mikirnya ngapain kamu 2 hari nggak ada kabar, sengaja banget nemuin si R. Kalau bukan, ya otak saya pasti kan mikirnya ke sana ya. Ya. Waktu masih bersama, dia memang fetisnya kalau berhubungan tuh aneh-aneh atau? Enggak. Biasa, normal. Oke, berarti Mbak kagetnya ketika captionnya itu ya, dengan caption seperti itu dan ada gambar video seperti itu. Terus sekarang masih ada kemungkinan nggak, potensi nggak anaknya bisa diasuh oleh mamanya, Mas? Ya, ini kan kami akan melaporkan beliau secara pidana pakai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Itu ancaman pidananya kan 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi kalau kami berhasil membuktikan bahwasanya memang itu tindak pidananya ada dan kami di PK menggunakan alat bukti itu, maka kami yakin kami bisa mendapatkan kembali hak asuh anak itu. Karena misalnya karena posisinya buat kami, dalil kami nanti adalah seorang ayah ini memang nggak cakap untuk menjadi panutan terhadap anak-anaknya, gitu, karena dia sudah melakukan sebuah tindakan yang asusila, gitu, yang melecehkan istrinya sendiri, ya kan, ibu dari anak-anaknya. Oke. Kalau secara ekonomi, misalnya mbaknya dikasih
ngasuh anak itu kan siap kan secara ekonomi ya. Namanya seorang ibu, kalau udah sama anak pasti akan berusaha. Dan satu yang Mas harus tahu, Mas, tidak pernah ada alasan ekonomi menjadi dasar. Oh, tidak pernah gitu ya? Tidak bisa. Sorry, karena saya kan tidak bukan orang hukum kan. Iya. Jadi dasar memutuskan hak asuh anak itu tidak bisa dasar ekonomi, kemampuan ekonomi. Kenapa? Karena walaupun hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak, bukan berarti hanya dia yang menghidupi anak itu, tetap kedua. Oh, gitu ya, secara hukum ya. Iya. Jadi misalnya jatuh kepada ibu, seorang ayah tidak boleh ya udah melalaikan gitu. Sekolah kamu yang bayar apa segala. Enggak. Gitu. Soal ayahnya harus wajib menafkahi anaknya karena mantan istri ada, Mas. Mantan suami ada, mantan anak kan enggak ada. Hubungan orang tua dengan anak itu akan abadi. Jadi kewajiban dia sebagai orang tua itu akan selalu ada. Cuman tinggalnya aja sama ibu gitu ya. Oke, siap. Misalnya jalan tengahnya nanti satu sama Mbak Harumnya, satu sama ayahnya, itu gimana? Aduh, misahin anak tega nggak, Mas? Iya. Gak mungkin. Daripada nggak dua-duanya satu. Waktu gitu. itu saya sempat kepikiran seperti itu, tapi balik lagi, bisa nggak adik kakak bisa? Gimana perasaan mereka, Mas? Cewek cowok ini atau cowok? Cowok. Oke. Waktu sempat mikir kok. Ya udah satu yang gede ikut bapak, yang kecil ikut saya, tapi ketika saya mikir gak bisa, kasihan adik kakak dipisah, Mas. Gak tega lah. Tapi sekarang semenjak cerai, niat ketemu terwujud nggak atau terus dihalangi? Kalau ketemu saya ke sekolahnya, cuman kan mereka dalam kondisi udah benci saya ya. Oh, dia psikologis sampai saat ini membenci masih? Karena mikirnya ibunya yang salah. Karena mikirnya ibunya yang ninggalin mereka. Bahkan sampai yang kecil bilang gini, Momi pernah ngelaporin Dedi ke polisi. Aku gak pernah ngelaporin ke polisi sebelum kasus ini ya, Mas ya. Momi pernah mukulin Dedi pakai besi. Gak pernah. Memang saya ini mantan atlet bela diri, tapi saya tuh gak pernah kayak, kalau berantem dia yang lebih kasar. Saya malah gak ngapa-ngapain. Ya gimana sih, anak bela diri toleransi rasa sakitnya kan tinggi. Jadi kalau dia mukul tuh buat saya biasa aja gitu loh. Gak bakal saya bales juga, ngapain gitu. Berarti dia menghasut anaknya Mbak itu biar membenci ibunya. Diduga ya. Oke. Karena kan ada rentetan peristiwa yang tadinya sebelum ada kasus ini rame, ya anaknya baik-baik aja. Kami punya bukti bahwa anaknya baik-baik aja sama Mbak Harum tuh nggak ada konflik, nggak ada apa. Bahkan anak-anak tuh dekat sekali dengan Mbak Harum. Karena bapaknya kan juga sering keluar kota segala macam. Itu yang kami dapatkan rentetan peristiwanya. Tapi kok setelah kejadian ini kok anak-anak tiba-tiba membenci, ya kan? Terkesan membenci atau bahkan kok ada bahasa-bahasa yang sebenarnya anak umur 11 tahun belum layak tahu dan ya. Dari mana kan kalau bukan dikasih tahu sama keluarganya gitu. Makanya kami duga ada. Pasti dengan anak usia segitu pasti dia penasaran kan, ibu kemana, kenapa mama saya kenapa gitu. Karena banyak kasus perceraian yang saya tangani. Jadi sedikit latar belakang saya dulu awal-awal jadi pengacara itu kita pernah jadi anggota Posbakum di salah satu pengadilan agama di Jakarta. Ya kami nanganin kasus perceraian, ya kalau orang bilang ya kadang-kadang ngeledekin ya. Lu dulu sebelum saya nikah, lu belum nikah aja udah nyerahin orang ribuan orang, dia bilang. Jadi pengalaman kita menceraikan orang tuh udah lumayan banyak dan kita tahulah seluk beluk drama-dramanya seperti apa. Nah, yang ini nih agak unik menurut saya gitu, karena posisinya sampai anak tuh bisa ikut membenci salah satu orang tuanya, itu kan unik sekali. Berarti ada indikasi, ada dugaan, ada brainwash di situ. Kenapa Mbak Harum nggak cerita ke anaknya pas ketemu itu, mama nggak pernah gitu, nggak pernah mama. Gini Mas ya, ini dia nggak percaya gitu. Pastinya. Diumpamain mereka hidup sama bapaknya 24 jam. Sebulan 30 hari. Mereka selalu didoktrin A. Ketika saya datang nengokin ke sekolah cuma bisa ketemu 10 atau 15 menit, terus saya bilang Z, mana yang lebih dipercaya oleh anak-anak? Oke. Teori propaganda, Mas. Kebohongan yang diulang-ulang kali akan menjadi kebenaran bagi pendengarnya. Iya, siap lah.
Yes, semoga lah apa yang Mbak Harum harapkan. Berarti harapannya cuman yang penting anaknya bisa Mbak asuh gitu ya. Asuh ke saya dan bapaknya dapat hukuman setimpal 2 itu. Iya. Oke. Karena sampai sekarang mental saya wah. Siap. Oke, semoga harapan Mbak dipenuhi lah gitu ya. Dan amin. Semoga kasusnya ini menjadi pelajaran untuk para suami istri. Karena salah satu tujuan saya karena mengundang Mbak Harum itu karena menurut saya ya banyak sekali mungkin pasangan sekarang yang dikit-dikit dia merekam gitu kan. Mungkin juga sama pas lagi berhubungan gitu. Dan beginilah bisa ada dampak seperti ini gitu. Oke. Banyak banget yang komen seperti itu soalnya juga. Ya itu dah makanya kan. Terutama pihak lelaki biasanya ingin merekam gitu. Mungkin juga sekarang pihak perempuan juga ada mungkin yang pengen merekam. Dan semoga tidaklah terjadi pada yang lain. Oke Mbak, terima kasih. Sudah mau bercerita. Membagi kisahnya ke publik terutama netizen di Bali dan terima kasih juga Mas sudah mau datang jauh-jauh dari Jakarta nih ya. Siap. Wih. Terima kasih. Pokoknya semoga yang penting sehat dulu Mbak. Oke. Amin. Dan semoga cepat kelar kasusnya ya. Amin. Oke.